Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Kita harus selalu gembira, bersukacita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah memasuki masa Prapaskah, di mana masa penantian kita akan menerima karunia terbesar, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Mari kita persembahkan 1 jam ke depan yang terbaik. Kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendapatkan berkat-berkat rohani yang akan menyegarkan hidup kita, yang akan pastinya membawa mujizat buat kita. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur pasal 98 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Buat Tuhan kita sungguh ajaib. Tuhan kita sungguh luar biasa. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita fokus kepada Tuhan, kita mencari kehendak-Nya. Mari kita rasakan, kita mencari hadirat-Nya saat ini. Mari kita letakkan semua beban kita, semua masalah, pergumulan, kedengkian, iri hati, perseteruan. Mari kita letakkan semua itu di kaki Tuhan. Kita mohon ampun, kita mohon kelegaan yang dari Tuhan, supaya saat ini kita boleh layak menghadap tahta Tuhan. Mungkin kita semua saat ini terpisah satu sama lain, berada di rumah kita masing-masing dengan segala keberadaan kita. Tapi kita tetap menikmati hadirat Tuhan dalam hati kita, sebab Tuhan ada di rumah kita, di hati kita. Asal kita mau mencarinya, asal kita mau membukakan pintu hati kita untuk Tuhan. Pujikan oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi di hidupku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Kau ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati. Kita akui bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada saat ini. Tuhan masih berikan hidup untuk kita. Tuhan masih izinkan kita bernafas. Tuhan masih izinkan kita menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita akui sekali lagi bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada saat ini.
Sungguh ajaib Engkau Tuhan bagi hidup kami. Sungguh ajaib Tuhan Engkau bagi kehidupan kami. Kami mau akui itu Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Janji-Mu selalu Kau tepati. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami jalan keluar. Kami mau mengucapkan syukur Tuhan untuk semuanya itu, untuk segala kebaikan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, atas saja celah kami, atas pergumulan kami mohon kelegaan. Kami mau saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, hati kami tanah yang gembur, tanah yang subur, supaya benih firman-Mu boleh ditaburkan saat ini, boleh bertumbuh dan hidup kami. Kami memerlukan itu Tuhan dalam hidup kami. Kami merindukan suara-Mu, kami memerlukan tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup lebih baik lagi, supaya kami dikuatkan, supaya kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang Kau Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir dalam hati kami, supaya kami boleh mendengarkan suara-Mu, supaya kami boleh Tuhan Kau tuntun dan mendapatkan mujizat dari firman. Kami panggil Kau Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bambang Sugiarto. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami masing-masing. Itu sebabnya Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan sungguh-sungguh menjadikan kami orang-orang yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar kita selama masa Prapaskah dan Paskah ini adalah Dia menderita untuk kita. Itu sebabnya saya memberi judul khotbah saya pada hari ini, dibenarkan untuk hidup benar. Sekali lagi, dibenarkan untuk hidup benar. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31
sampai dengan ayat 34 dan ayat 38 sampai ayat 39. Saudara-saudaraku, pembenaran merupakan keharusan. Rasul Paulus menuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Roma pasal 10 ayat yang kelima berkata begini, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena kuntoran. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kita melihat adanya satu tuntutan mengenai ketaatan sempurna yang tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia. Namun Allah sudah menetapkan bahwa pembenaran hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, melalui pencurahan darahnya di atas kayu salib dan dimeteraikan oleh kebangkitannya. Itulah anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus bagi kita. Pembenaran ini benar-benar bisa kita peroleh menjadi milik kita, bukan karena amal, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, melainkan murni oleh anugerah melalui iman. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita melihat nasihat kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat, kita akan pelajari, dan kita akan sungguh-sungguh fokus pada dua pokok besar, yaitu pertama, keberpihakan Allah kepada kita, anak-anaknya. Itu sudah sama-sama sudah kita ketahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seberapa banyak orang yang menerima Dia, kepada mereka diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi keberpihakan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Dalam Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang dimaksud dengan istilah semuanya ini adalah baik kita orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya dan kuasa yang melawan kita. Namun kita yakin bahwa segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, maka kita tahu mereka yang mau melawan kita sebenarnya hanya menjadi alat di tangan Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa seringkali saudara-saudaraku, ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang memfitnah kita, kita merasakan seolah-olah orang itu melawan kita, seolah-olah orang itu mau menindas kita. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah mereka dipakai sebagai alat di tangan Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Mungkin pada waktu penderitaan itu datang kepada kita, kita merasa, kenapa kok harus seperti ini? Kenapa Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi kepada saya? Padahal kan saya anak-anak Tuhan. Sering kita menganggap bahwa penderitaan yang kita alami saat ini merupakan malapetaka. Saya memberi contoh. Pada waktu saya satu keluarga terpapar COVID-19, saya juga merasa seperti itu. Kenapa? Padahal saya sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sedang mempelajari Alkitab. Kenapa saya harus seperti ini? Nanti bagaimana dengan ibadah? Bagaimana itu membuat saya menjadi stres. Tetapi setelah saya tahu, setelah saya jalani kehidupan saya di dalam situasi yang saya alami, kondisi yang saya alami, yaitu saya bersama dengan keluarga harus isolasi mandiri, saya tahu di sini bahwa kasih saudara-saudara terhadap kami sekeluarga sungguh luar biasa, dan lingkungan kami di mana kami tinggal juga sangat mendukung kami.
Akhirnya kami berpikir bahwa segala sesuatu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi hanya orang yang percaya, yang mengasihi Allah, yang dapat melihat bahwa segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan, dan bahwa tidak ada yang dapat melawan kita. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nabi Zakaria pasal 2 ayat 8 mengatakan demikian. Jadi bayangkan saudara-saudara, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dengan sengaja melukai matanya. Amin. Tidak ada seorang pun yang mau membiarkan matanya rusak. Karena apa? Karena mata ini sangat berharga bagi kita. Karena dengan mata ini kita bisa melihat segala sesuatu. Nah, bayangkan kalau kita adalah biji mata Tuhan, berarti Tuhan sungguh-sungguh akan memelihara kita. Sedangkan orang percaya yang tidak taat dan yang tidak beriman teguh, tidak mempunyai mata iman untuk memandang kenyataan ini. Jadi saudara-saudaraku, maut tidak lagi menakutkan bagi kita sesungguhnya, ya. Maut tidak lagi menakutkan bagi kita orang-orang yang percaya, karena Roh Allah menghidupi kita. Maka maut serta segala penderitaan dapat kita mengerti sebagai alat Allah untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Jadi sekali lagi, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya, kita diproses, dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Jadi saudara-saudaraku, orang yang telah dibenarkan karena iman dapat sungguh hidup bebas dari murka, bebas dari dosa, bebas dari tuntutan hukum Taurat, dan akhirnya kita juga bebas dari maut. Paulus berkata begini di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Dosa memimpin kamu kepada kematian, dan ketaatan memimpin pada kebenaran. Jadi jangan lagi melakukan perbuatan dosa. Jangan lagi terpikir untuk melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Karena kita dituntut oleh Tuhan untuk taat kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam Aku dan Aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi, dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-16 tadi, dosa memimpin kita kepada kematian. Itu sebabnya mari kita bertekad bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus akan memimpin kita pada kebenaran. Bagi Paulus, maut bukanlah akhir dari hidup, tetapi maut merupakan suatu kuasa. Karena sejak dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan, pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Perkataan ini dikatakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa ketika Allah mengatakan, semua pohon di dalam taman ini buahnya boleh kamu makan, tetapi satu yang di tengah sana, karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Namun saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kemenangan atas dosa disediakan bagi kita melalui pertolongan Roh Kudus, pertolongan Roh Allah. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita mengalami satu godaan, ketika kita mengalami satu masalah, itu belum dosa. Tetapi ketika itu kita pikirkan, kita renungkan, dan kita lakukan, itulah dosa. Nah, jadi pada waktu kita sedang digoda oleh kuasa kegelapan, jangan berdialog dengan iblis, karena dia sangat ahli di dalam
melancarkan strategi untuk menghancurkan saudara dan saya. Tetapi marilah kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala godaan, segala pencobaan ini kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti Tuhan akan menolong saudara dan saya. Perkara yang kedua, mari kita lihat di sini bukti kasih Allah kepada kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 32 sampai 34 mengatakan begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat cerita ini, ya. Ada seorang gadis muda di Afrika memberikan hadiah Natal kepada gurunya. Hadiah itu berupa kulit kerang yang indah. Dan sang guru bertanya, "Di mana kamu mendapatkan kulit kerang ini?" Tanya gurunya. Gadis kecil itu memberitahu gurunya bahwa kulit kerang seperti itu hanya dapat ditemukan di pantai yang jauh. Guru itu merasa sangat terharu karena dia tahu gadis ini telah berjalan berkilo-kilometer jauhnya untuk mendapatkan kerang tersebut. Lalu guru itu berkata begini, "Seharusnya kamu tidak perlu berpergian sejauh itu, nak, hanya untuk mencari hadiah bagi ibu," katanya. Gadis itu tersenyum dan menjawab, "Perjalanan jauh itu adalah bagian dari hadiah." Gadis ini tidak tahu bahwa ia sedang menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus. Yesus memberikan anugerah berupa hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Roma 6 ayat 23. Anugerah itu mencakup pengampunan semua dosa dan kasih Allah yang tak pernah mengabaikan kita. Anugerah Kristus juga dimulai dengan sebuah perjalanan. Dia meninggalkan kekudusannya di sorga, datang ke dunia yang penuh dengan dosa dan menjadi sama dengan manusia. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang 14. Dan menjalani perjalanan panjang menuju salib. Di salib itulah Yesus menanggung dosa kita dan dosa semua manusia. Anugerah Yesus berdampak pada keselamatan. Sampai di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia, Yesus yang setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai perkara yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat kepada Allah, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebuah perjalanan yang tidak sederhana. Bayangkan, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang dalam rupa apa? Bayi kudus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kehidupannya semasa dia kanak-kanak, kehidupannya semasa dia dewasa, sampai akhirnya dia melayani. Dan di dalam pelayanan itulah dia menemukan bermacam-macam masalah. Dia dihujat, dia dianggap sebagai penista agama, dan dia dianggap sebagai nabi palsu. Dia diludahi, walaupun dia melakukan hal-hal yang baik, tetapi tidak dianggap sebagai kebaikan oleh orang-orang yang membenci dia. Tapi justru dia diusahakan untuk supaya dibunuh. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, ketika dia mengalami penderitaan, bukankah itu satu perjalanan yang cukup panjang? Dari umur 0 tahun sampai umur 33 tahun, itu satu tahun-tahun yang tidak
tidak sedikit dia menjalani semuanya itu dengan ketaatan kepada Allah. Nah, seringkali kita menilai diri kita berdasarkan materi, gelar yang kita miliki, atau dengan banyaknya hal penting yang kita lakukan bagi orang lain. Padahal sebaliknya kita harus menyadari bahwa nilai diri kita terletak pada makna penting yang Allah taruh di dalam diri kita, yang didasarkan atas dua fakta. Fakta yang pertama, Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kita diciptakan kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, Allah mengasihi kita sehingga dia mengirimkan Yesus putranya ke bumi untuk mati bagi kita. Coba sekarang bayangkan saudara-saudara, kita orang yang berdosa, yang seharusnya ditimpa oleh malapetaka, yang seharusnya mendapat murka Allah. Tetapi karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia rela datang ke dalam dunia ini dalam rupa Kristus Yesus yang dijuluki sebagai putra Allah. Dia datang ke bumi mencari saudara, memproses saudara, dan mau mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dan Allah sudah membuktikan kasihnya kepada saudara dan saya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari Allah. Oleh sebab itu berpegang teguhlah kepada Allah. Karena nilai diri kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang memiliki kita. Saya ingin bertanya pada saudara-saudara, siapa yang memiliki saudara dan saya? Tuhan, Allah. Itulah dia. Jadi jangan kita pernah ragu akan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami di dalam perjalanan karir kita, di dalam perjalanan hubungan kita sebagai keluarga Allah, kalau ada hal-hal yang sedikit membuat kita menjadi tidak sejahtera, itulah riak-riak yang harus kita lihat. Ya, kita lihat ada pepatah mengatakan air yang beriak tanda tak dalam. Ya, jadi kalau kita lihat suatu banjir yang besar datang kepada kita, kita harus melihat bahwa kalau itu masih merupakan riak-riak berarti itu masih tidak seberapa. Tetapi kalau sudah tenang, itu menghanyutkan. Artinya dia sangat dalam sekali. Oleh karena itu saudara-saudaraku, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang sudah dibenarkan, jangan hidup lagi di dalam dosa. Kita dibenarkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita tentang kehidupan yang benar itu. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Ya, kita sudah dijadikan oleh Tuhan terang dunia. Jadi kalau orang melihat kita, dia tidak melihat pribadi kita, tetapi dia melihat pribadi Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga perbuatan-perbuatan nyata kita harus seperti yang mereka bayangkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Mungkin orang di luar kekristenan tidak akan mengerti tentang gambaran Kristus karena mereka memang menolak. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, mari kita taati Tuhan kita yang telah memberikan teladan kehidupan yang baik,
Bahkan dia katakan, kalau kamu tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kamu disakiti, ampunilah orang yang menyakiti kamu. Dan ketika muridnya bertanya, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Tuhan Yesus bilang, dan orang itu, muridnya katakan begini, 7 kali. Mungkin dia berpikir 7 kali itu sudah satu perbuatan yang sangat baik. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? 70 kali 7 kali. Artinya kita harus mengampuni orang dengan tulus dan ikhlas, tanpa kita hitung-hitung berapa kali orang itu melakukan kesalahan. Yang kedua, hargai anugerah keselamatan yang hanya dapat kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, hargai anugerah keselamatan. Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan dari hasil usaha saudara, bukan karena kehebatan saudara, tetapi itu pemberian cuma-cuma dari Allah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami bahwa Allah berpihak kepada kami karena kami adalah anak-anak Tuhan, sehingga siapakah yang dapat melawan kami apabila Allah ada di pihak kami. Perkara yang kedua yang kami pelajari, bahwa Allah membuktikan kasih-Nya kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus, Putra-Mu ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, namun biarlah kebenaran dan kuasa kebenaran firman ini akan terus bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, seperti yang Kau rencanakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita sekarang mempersembahkan yang terbaik yang Tuhan sudah terlebih dahulu berikan buat kita. Kita persiapkan persembahan persepuluhan kita melalui panggilan memberi dari Mazmur pasal yang ke-116 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami ucapkan syukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, atas kecukupan yang Tuhan sudah karuniakan selama hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum, boleh dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu di gereja kami. Tuhan akan berikan hikmat bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Untuk pengumuman, persembahan masih tetap bisa diberikan melalui pastori, dititipkan ke Ibu Gembala, atau melalui transfer ke rekening gereja. Untuk kebaktian, kita masih kebaktian online sehubungan dengan pandemi ini dan sehubungan dengan renovasi gereja. Kita terus doakan supaya perizinan gereja dapat diproses dengan lancar. Pembangunan renovasi gereja juga akan diberikan kelancaran sehingga kita boleh beribadah nantinya di gedung gereja. Juga pastinya kita mendoakan kekuatan untuk seluruh jemaat supaya boleh melalui pandemi ini dan supaya kita boleh nanti beribadah lagi di gereja bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan persiapkan hati kita akan menaikkan permohonan kita akan naikkan doa-doa kita. Kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya boleh memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Kita akan pujikan, Dia tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menghibur kami. Saat ini kami sehati mau berdoa untuk gereja Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kunciran yang sampai saat ini karena adanya pandemi COVID-19 sehingga kami belum bisa beribadah di rumahmu. Tapi satu hal yang kami imani bahwa kami senantiasa ada bersama Tuhan. Baik dalam aktivitas kami sehari-hari maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami bersyukur walaupun dalam masa pandemi ini kami masih bisa saling bertemu walau melalui kebaktian online. Kami masih bisa saling mendoakan. Kiranya saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami berdoa juga untuk Ibu Huta Barat, Ibu Wahab, dan beberapa saudara kami yang lain yang masih mengalami sakit. Kiranya Tuhan berkenan menolong, memberi kekuatan dan penghiburan pada mereka. Sehingga dengan hati yang penuh sukacita, sakit penyakit yang dirasakan dapat dirasakan kesembuhannya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Kunciran, agar kiranya Tuhan berikan mereka sukacita senantiasa. Tuhan berikan mereka kesehatan, dan Tuhan berkati mereka di dalam aktivitas kesehariannya. Kami percaya doa yang disampaikan di dalam roh dan kebenaran, di dalam kasih yang tulus, doa itu akan berkenan di hati Tuhan, sehingga seturut dengan waktu Tuhan kami akan memperoleh jawabannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua yang sudah kami naikkan di dalam doa syafaat ini berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi yang sudah melindungi kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menghibur dan menolong kami. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur, hormat dan terima kasih kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru syafaat dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.